Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti, NIM 2157001 dari Prodi PPKK Tata Busana. Paradigma perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia adalah tugas yang tidak pernah terputus bagi pemerintah yang bekerja sama dengan insan akademis. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah tidak semua keinginan masyarakat yang ingin menggenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri bisa terwujud seluruhnya. Berdasarkan data dari Agustus 2014, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN 2014 yang berlangsung serentak pada tanggal 17 Juni 2014, lalu memiliki jumlah pendaftaran sebanyak 664.509 orang, yang diterima hanya 104.862 orang untuk 63 perguruan tinggi negeri atau hanya sekitar 15% dari jumlah pendaftaran. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi menunjang pada penguasaan keahlian terhadap tertentu, meliputi program pendidikan diploma atau diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 yang setara dengan program pendidikan akademik. Pemilihan diploma 4 setara pendidikan sastra dengan lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi. Bab 2. Pembahasan. Prinsip dasar pendidikan vokasi. Prinsip-prinsip dasar pendidikan vokasi oleh Miller tahun 1985 menyatakan bahwa kurikulum dalam pendidikan vokasi harus berdasarkan pada kebutuhan pasar atau industri dan dunia kerja. Inovasi adalah bagian dari vokasi, serta pendidikan vokasi harus menghasilkan lulusan yang kompeten atau ahli di bidangnya. Pendidikan vokasi pada umumnya memiliki komposisi kurikulum berbasis 60-70% praktek dan 30-40% teori. Praktikum bisa dilakukan pada ruang simulator atau laboratorium maupun langsung pada tempat kerja atau terapan. Jika dikaitkan dengan tantangan realistis, perubahan pada era globalisasi sekarang ini terhadap dunia pendidikan menurut Wagner tahun 2008 dalam Harmanto DKK akan terjadi 3 transformasi mendasar yang memerlukan perhatian, yaitu 1. Evolusi yang cepat dalam era ekonomi kreatif yang sangat berpengaruh terhadap dunia kerja. 2. Terjadinya perubahan yang mendadak terhadap ketersediaan informasi yang terbatas menjadi informasi yang kontinu dan melimpah. 3. Terjadinya kenaikan dampak penggunaan media dan teknologi terhadap anak muda, terutama peserta didik. Pendapat senada dinyatakan Power tahun 1909 dalam Harmanto DKK. Upaya pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Sebuah upaya yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah untuk membangun sumber daya manusia saat ini adalah membangun pendidikan vokasi. Berdasarkan Undang-Undang
Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 pasal 16 yaitu menempatkan jenjang pendidikan dimulai dari diploma 1, diploma 2, diploma 3, sarjana terapan, magister terapan, dan dokter terapan. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan atau internasional. Implementasi undang-undang tersebut terus diupayakan oleh pemerintahan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembukaan sejumlah lembaga pendidikan dan memperluas cangkupnya sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Misalnya, pembukaan politeknik baru, akademis komunitas, dan sekolah tinggi di berbagai daerah. Begitu pula pada jenjang SLTA, sekolah SMK terus dibangun dan berkembang sampai ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia. Perbaikan kurikulum dan sistem pendidikan nasional misalnya mengeluasi kurikulum secara periodik. Kurikulum pendidikan vokasi harus selalu mengikuti kompetensi keahlian yang diperlukan oleh pasar kerja. Materi pendidikan terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Berdasarkan Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, pasal 2 disebut bahwa KKNI terdiri atas 9 jenjang kualifikasi dimulai dari jenjang 1 sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 sebagai jenjang tertinggi. Pada pasal 5 Perpres ini disebut bahwa lulusan diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5 dan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6. Dengan adanya UUPT, pendidikan vokasi atau politeknik di Indonesia diberi peluang untuk membuka layanan pendidikan pada jenjang master dan dokter terapan. Selama ini, politeknik menawarkan pendidikan vokasi hingga jenjang diploma 4 atau D4 atau sarjana terapan yang sama dengan S1. Pendidikan tinggi akademik melalui UUPT saat ini bisa menjadi payung hukum pengembangan pendidikan vokasi ke depannya. Memasyarakatkan pendidikan vokasi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan berpikir dalam melihat bentuk layanan pendidikan dan luaran di perguruan tinggi. Mereka berpikir bahwa kuliah haruslah berakhir dengan gelar sarjana. Padahal perguruan tinggi mengembang tugas menyelenggarakan pendidikan akademis atau sarjana vokasi diploma dan juga profesi atau spesialis sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk lebih memilih pendidikan vokasi terus diprogramkan oleh pemerintah melalui perguruan tinggi dan sekolah SMK. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 59 ayat 7 secara khusus
ditegaskan bahwa akademis komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 dan atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Pada tahun 2012 telah terdiri 20 perguruan tinggi akademik komunitas. Jumlah tersebut meningkat saat tinggi hingga pada Februari 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah mengeluarkan izin pendirian 62 akademik komunitas atau AK negeri di seluruh Indonesia ditargetkan hingga 2015. Jumlah AK di seluruh Indonesia bisa mencapai sekitar 260 lembaga. Bahkan hingga saat ini, peluang untuk mendirikan lembaga pendidikan yang harus dimoratorium untuk sementara waktu kecuali akademik, komunitas, program tersebut di atas adalah upaya untuk memasyarakatkan pendidikan vokasi kepada seluruh bangsa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia memiliki daya saing globalisasi dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan keahlian terhadap yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kesimpulan. Program pendidikan vokasi adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ilmu terapan, dan keahlian khususnya yang diharapkan mampu menjawab tentang dunia kerja di era globalisasi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesuksesan program pendidikan vokasi yaitu sertifikasi atau sumber daya manusia atau tentang pendidikan, tenaga pendidik, standarisasi atau sistem pelaksanaan atau proses pembelajaran, akreditasi atau instansi atau lembaga pendidikan, luaran pendidikan vokasi tindak hanya diharapkan menjadi tenaga kerja atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan, tetapi juga diharapkan untuk menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha secara mandiri. Ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki adalah modal utama yang bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja sendiri, bahkan memperkerjakan orang lain sehingga mengurangi angka pengangguran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.